dulu, Bu. Udah. Pramu, jeda. Udah ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sudah siap belajar? Selamat pagi, Cikgu. Ini Aldian kenapa gak masuk? Kayaknya sekarang deh, Bu. Sekarang. lagi. Pramu, uy. Nadif. Marah-marah. Oke. Coba. Udah ada suratnya berarti gak ada yang tahu Aldian itu mana? Tahu. Kita tapi gak tahu kamu gak tahu. Gak tahu lagi. Oke, kita lanjut belajar saja ya, Nana. Jadi kemarin mana bukunya? Keluarkan dulu. Beli kopi ini uangnya. Kan bukannya dikumpulin. Cari dulu kan guys. Oh ini gana. Buku Pak. Itu ya efek ditinggal Halaman 48 lagi. Apa hitungannya dia halaman 48? Apa dia dari kakinya ke bawah? Kemarin kamu Halaman 48 lagi ya. Pramu, uy. Kemarin sudah dijelaskan apa saja sama Bu Imel? Kemarin presentasi. Kemarin. Yang Ya, yang saya tidak masuk dijelaskan. aku juga gak masuk, Bimel. Pramu, uy. Kemarin sudah dijelaskan mengenai struktur cerita fantasi ya, dan juga sudah dijelaskan mengenai unsur unsur intrinsik ya. Unsur intrinsik sudah dijelaskan apa? Alur saja. Belum. Alur lagi. Alur sama anu, Bu. Amanat. Amanat. Jadi sebenarnya pada bab ini kita akan membahas mengenai teks narasi. Teks narasi yang menceritakan sebuah kejadian. Ada yang tahu apa itu teks narasi? Teks narasi, ntar Bu, aku punya catatannya, Bu. Yang punya catatan, teks narasi itu apa? Ya, ntar, Bu. Buku catatan ya. Iya, Bu. Pramu, uy. Pramu, uy. Apa ayo? Teks narasi. Teks narasi itu, Bu, kayak tokoh alur latar amanat. Kayak cerita, Bu. Definisi. Penjelasan dari teks narasi ini sendiri apa? Antagonis. Gak ada yang nulis. Mau nulis gak? Ya Bu. Iya ada. Dicatat buku catatannya. Bu, bentar, Bu. Bukan ada bukunya. Catatanmu hilang. Buku catat teks itu gak apa-apa. Nanti kalau udah punya buku catatan salin ya. Pramu, uy. Buku catatan. Buku catatan. Teks narasi. Bu, bentar, Bu. Bukan itu kan di depan. Dari tadi bentar terus loh. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Teks narasi. Ya Allah, Bu. Bentar, Bu. Bu, tuh di depan. Ya, Bu. Fahmi yang nulis. Ya. Gimana nih?
Kamu nih baru masuk. Rame. Pramu, oi. Lanjutkan. Dilakukan nanti di bapak air. Pramu, oi. Teks narasi merupakan Tuh. Pramu, oi. Karangan cerita fiksi. belum tentu. Karangan cerita fiksi dan non fiksi. Merupakan karangan Rangkaian mesti peristiwa. Yang disusun secara Pramu. Pramu, oi. disusun secara enggak Pramu, oi. kemarin kan pramot kemarin jadi merupakan karangan cerita berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Kronologis sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Sudah? Sembo bentar gua menarik anu tuh. Jadi apa lagi? Awas. Kotak pensil kok. Ya kai, ya Makan. kai. Ya kan. Lihatkan kejadiannya. Oke, sudah ya. Teks narasi merupakan karangan cerita rangkaian Belum, Bu. Bu, saya tahu teks deskripsi. sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Nah, teks narasi ini sendiri dibagi menjadi dua. Apa tadi? Makasih Bu. Warna pada itu Kalau teman asli. Ini uang apa? wal teman asuh. Wah, teman asuh itu. Mas asuh. Dibagi menjadi dua, ada cerita fiksi dan cerita non fiksi. Kan beneran tadi. Contohnya cerita fiksi itu apa saja? Kancil. Dongeng kancil. Apa itu namanya? Dongeng kancil. Dongeng kancil itu masuk jenis apa? Fiksi. Apa? Fantasi. Fabel. Jadi tentang fabel itu apa sih? Hewan. Tentang hewan. Ya, karena kan nggak mungkin hewan bisa Oh, peri. Tentang peri. Pokoknya ya, Bayi dalam semangka. bayi dalam semangka. Bayi dalam timun. Nah, intinya cerita fiksi ini di sini adalah karangan atau rekaan dari si penulis. Apa ya? Karangan. Bukan ide, kayak apa gitu loh. Imajinasi. Nah, Imajinasi dari pengarang. Jadi kalian tidak perlu, kalau kalian ingin membuat sebuah cerita fantasi, kalian tidak perlu terpaku dengan peraturan yang ada di dunia ini. Kayak Jadi bisa, Bu. membuat cerita apapun di luar dimensi, di dunia isekai, terserah kalian. Jadi Alam goib. tahu ya kalau isekai? Iya. Enggak sekarang Ada yang suka anime tak? Ada. Naruto. Wibu. Tahu Doraemon. Kalian? Halus. Nah, kayak Naruto. Naruto itu adalah cerita fiksi ya, karena tidak Tidak ada butuh ilmu di Indonesia, Bu. ninja yang benar-benar bisa menguasai semua elemen. Doraemon. Boku no Pico. Doraemon juga fiksi. Nah, sedangkan non fiksi kebalikan dari cerita fiksi. Artinya apa? Nyata. Nyata,
cerita. Misal di Jember ada tahun sekian. Nah itu penggambarannya biasanya jelas. Misal bercerita Najib kemarin pergi ke Lipo, misal kan ada Liponya beneran. Jadi itu berdasarkan fakta yang ada di dunia ini, gitu ya. Tempatnya, kejadiannya, gitu, kisahnya itu fakta. Dan cerita non fiksi ini juga bisa seperti cerita-cerita pahlawan, itu biasanya ceritanya non fiksi. Jadi 13 PKI. Bu Yesi, Karena biasanya memang terjadi. Tabung. Bu Messi, Bu. Ngomong apa? Belum di sini. Gambar. Oke ya. Tapi pada bab ini kita akan terfokus membahas mengenai Cerita fiksi. cerita fiksi. Ya, cerita fiksi kemarin apa cerita fiksi itu? Cerita yang tidak nyata. Ada di buku catatannya. Adanya cerita fantasi. Ya, cerita fantasi. Cerita fantasi dan cerita fiksi itu sama ya? Sama-sama ya. Ya, berarti benar. Cerita fantasi adalah sebuah karangan atau imajinasi dari pengarangnya. Jadi selalu berimajinasi, tidak terpaku pada yang di dunia nyata. Oke, lanjut kita akan membahas mengenai unsur intrinsik. Unsur-unsur cerita fantasi itu juga ada dua. Unsurnya ada dua, ada intrinsik dan ada yang tahu? Instruksi. Kalau ada intrinsik ada Apa dah? Instruksi. Pramu, yui. ada Pramu Yui. Kondeksi. ekstrinsik. Kayaknya kamu lalu. Ada yang tahu unsur intrinsik itu maksudnya apa? Ekstrinsik itu maksudnya apa? Enggak tahu. Berdasarkan namanya ini tuh artinya di Masuk. dalam. Di dalam berarti unsur yang ada di dalam ceritanya. Kalau ekstrinsik itu berada di luar. Apa saja sih Bu intrinsik itu dan apa saja ekstrinsik itu? Intrinsik ini adalah unsur-unsur yang menyusun sebuah cerita fantasi. Kalau ekstrinsik itu hal-hal yang di luar cerita. Yang di luar cerita bisa apa saja? Doraemon. Ayo Pak. Berpetualangan. My Trip, My Adventure. Bisa kalau intrinsik itu ada alur tema segala macam. Ekstrinsiknya apa? Kan di luar cerita. Di luar. Ada sutradara. Pengarang, tentang pengarang ya. Itu biasanya tentang pengarangnya kan kita kalau membaca sebuah cerita fantasi itu biasanya ada pengarangnya. Nah itu biasanya ada pengarang. Pengarang itu di luar cerita fantasinya. Jadi disebut sebagai unsur ekstrinsik ya. Di sini ada pengarang. Terus juga ada yang melatar belakangi pembuatan cerita. Itu juga di luar ya atau ekstrinsik, di luar cerita fantasi. Kalau kita membahas mengenai apa sih ini sudah di luar ya. Nah, ini lebih tinggi jangkauannya dari yang seharusnya kalian tahu, tapi setidaknya tahu. Kalau misal nanti kita akan melakukan penelitian, biasanya yang diteliti itu unsur ekstrinsiknya. Kalau cerita itu terbentuk gara-gara apa, yang latar belakang itu gara-gara apa, seperti itu. Itu di luar cerita teks cerita fantasinya. Tapi di sini kita akan terfokus juga pada intrinsiknya. Institut. Ada yang tahu apa saja unsur intrinsik dalam cerita fantasi? Yang pertama, Alur. Tema, mana, tokoh. Salah. unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama ada tema. Tema.
ide yang mendasari. Ini ditulis ya kalau perlu. Apa dia tadi? Di masa Apa sih? Saya udah tahu aku. Saya nopo kamu. Jadi ayo. Ide yang mendasari pembuatan cerita. Oh, nggak ada spidolnya guys. Jangan. Nah, ini sekarang ini kabondo. Ordo gede, kabondo. Yang pensoran gede. Bisa boleh apa? Ide yang mendasari pembuatan cerita. Jadi kalau ingin membuat sebuah teks cerita fantasi, kita memerlukan tema. Temanya itu biasa apa saja tadi? Seperti yang katakan Farisha tadi tentang apa? Petualangan itu temanya, atau tentang keluarga, misal tentang sihir. Ya, itu bisa. Temanya Harry Potter bisa. aja, Bu. Jadi Harry Potter itu termasuk apa? Real bro. Fiksi. Cerita fiksi, temanya menggunakan Real. tema sihir ya. Tema sihir dan adventure atau petualangan. Nembus tembak. Lanjut yang kedua ada Main cerita main kantor. apa? Ada yang tahu? latar Tokoh. Tokoh ya, tokoh dan penokohan. Kita nama Bu Cina kan punya toko ya bu. Kayak kami. Nama? nggak punya toko. Iya, Kan iya. punya Bisa semua Cina punya toko. ada enggak tuh? Ini Bu Cina sih. Oke, tokoh dan penokohan. Tokoh itu apa? Tokoh dan penokohan itu apa? Tokoh, kalau tokoh itu orang bu. Orang dan namanya. Karakter atau pemeran ya. Karakter atau pemeran dalam cerita. Unsur. Dalam cerita, selain karakter dan pemeran dalam cerita, tokoh dan penokohan itu juga mencakup wata atau Sifat. karakter atau sifat. Wata atau sifat ya. Anu. Wata atau sifat dari tokoh. Ini saya singkat-singkat ya. Boleh disingkat. Nggak boleh disingkat bu. Gara-gara ini. Ininya nggak enak. Panas itu maka di ngono besok. Nggak ada lagi. Kan panas kan bahasa WA. Selanjutnya ada alur yang sudah dijelaskan kemarin sama Bu Email. Bahasa di atas Itu apa? Alur itu menjelaskan maju, mundur atau campuran. Oke, setidaknya ditulis ya biar kalian tidak bingung urutannya. Alur ya, alur sudah dijelaskan kemarin. Bu Yesi, mana Bu? Jalan cerita dijelaskan, sudah dikasih tahu. Enggak tahu, aku enggak dengar info. Kan kita infonya Mas ya. Udah ya, ada alur. Alurnya ada apa? Ada alur maju, Maju, mundur, campuran. maju, mundur dan campuran. Yang dimaksud alur maju itu seperti apa? Maju anak beda apa alur? Dari belakang ke depan. Dari belakang ke depan. Misal menceritakan hari ini, Ke besoknya. lanjut ke besok. Itu alur maju ya. Ya. Alur maju itu menuju masa depan intinya. Intinya dari hari ini terus berjalan ke masa depan. Tidak ada flashback, tidak ada kita menceritakan, oh aku mengingat kemarin. Nah, nggak ada kata-kata seperti itu. Nah, kalau alur mundur itu misal sekarang kita Flashback menceritakan masa lalu. Misal pada tahun 2012 ketika saya masih kelas 6 SD. Kiamat. Kiamat KW. Nah, itu misalnya itu menceritakan seperti itu. Itu kan menceritakan masa lalu. Jadi namanya Alur mundur. alur mundur. Kalau campuran seperti apa? Campuran itu budaya. Maju mundur. Jadi ketika kita menceritakan sekarang misal. Bu kayak misalnya Bu, kayak Naruto ada yang mati nanti Ya, nanti kembali lagi flashback, mengingat masa lalu, terus habis itu setelah menceritakan masa lalunya kembali lagi ke masa kini, begitu ya? Itu adalah alur campuran. Sampai sini paham? Oke, awas gak paham ya nanti. Lanjut ke
Latar tempat itu menjelaskan apa? Lokasi ya. Lokasi cerita. Yang mendasari. Kalau waktu itu adalah ya biasa waktu yang ada di dalam cerita. Misal tempat ini, misalnya apa? Contohnya apa? Apa? Tempat, latar Kelas. tempat. Kelas. Di kelas, di Jember, Di sekolah. di Indonesia, di sekolah, ya. Surga. Goblok. Di surga, bagus. Boleh. Di neraka juga silakan. Sih di neraka. Waktu dalam cerita itu misalnya apa? Waktunya itu misalnya Ya. jaga di sana atau di mana-mana atau di sehari. Pagi, siang, malam itu ya. Tapi tidak itu saja. Misal ini ada contohnya itu ada pagi dan segala macamnya itu ya pagi, siang, sore, malam. Tapi ada lagi tidak hanya mencakup pagi, siang, sore, malam, tapi juga ada waktu bisa saat hujan, saat gerimis, seperti itu. Saat ya. Misal saat hujan ya di sini. Jadi waktu itu tidak hanya mengenai pagi, siang, sore, malam. Jadi Akhirnya. juga termasuk saat hujan, Saat hujan dan saat lain-lain. gerimis, dan lain-lain. Kebakaran. Sedangkan latar suasana itu situasi yang terjadi di dalam cerita. Situasi contohnya apa? Suasananya mencekam. Suasananya mencekam, menegangkan, membahagiakan, menyenangkan. Ya, itu termasuk dalam latar suasana. Dan yang kelima ada apa? Yang kelima amanat. Salah. Pro dan kontra. Sudut pandang penulis. Saya hapus ini ya. Buah amanatnya mana, Bu? Amanatnya nomor 5. Mandi apa? Ya buah amanatnya di mana? Enggak nulis. Alun. Alun Pak nomor 2. Baik. Sudut pandang penulis. Sudut pandang penulis itu ada yang tahu? Di pandangnya penulis. Sudut pandang penulis itu adalah peran penulis di dalam cerita. Kalau misal kalian membuat cerita fantasi, kalian kan sebagai penulisnya. Nah itu otomatis ketika kalian membuat cerita itu, kalian akan berperan dalam cerita fantasinya. Tapi perannya itu seperti apa? Sudut pandang penulis itu terbagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama. Orang kedua, orang ketiga. Gak ada orang kedua. Orang ketiga, Bu. Orang pertama itu misalnya, contohnya itu menggunakan aku atau saya. Jadi ketika menceritakan itu biasanya saya sedang berjalan-jalan, saya sedang berpetualang, ya itu menggunakan aku dan saya. Kan kalian menceritakan diri kalian sendiri di dalam cerita tersebut. Jadi itu sudut pandang orang pertama, ya. Jadi tanda-tandanya menggunakan kata-kata aku dan saya. Kemudian yang kedua ada orang ketiga. Kamu. Orang Kalian, kedua kalian. tidak ada. Kalian. Jangan ada orang kedua di antara kita. Jadi tidak ada orang kedua di Au. sini. Oke. Kalian. Orang ketiga itu biasanya penulisnya tidak ada di dalam cerita. Jadi penulisnya itu tidak ada. Kita hanya menceritakan, mengarang tanpa kita berperan di dalam ceritanya. Kita hanya berperan sebagai orang yang menceritakan. Tanda-tandanya apa? Tidak ada aku dan saya. Kami, kalian. Tidak ada aku dan saya. Jadi orang ketiga ini, pada orang ketiga berarti pengarangnya atau penulisnya tidak ada di dalam cerita.
kesimpulan, Bu. Kelihatan. Ada amanat. Pesan amanat itu adalah Pesan yang dapat dipetik dari cerita. pesan yang dapat dipetik dari cerita. Dah. Itu ya. Dalam dari cerita. Pramu, Dah, sampai sini paham ya unsur intrinsik. Tadi yang sudah dijelaskan unsur intrinsik itu yang berada di dalam cerita. Tadi ada tema, ada tokoh-penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanah. Ini sudah terbukti ya bahwa unsur intrinsik ini memang ada di dalam cerita. Yang menyusun, apa sih Bu penggunaan unsur itu? Ya ini, menyusun cerita harus ada di dalam cerita. Tuh, intrinsik di dalam cerita. Oke, sudah? Sudah dulu semua? Sudah. Ya. Kalian semua sudah tahu cerita Andi Lumut? Kalian gak tahu cerita Andi Lumut? Aku nggak tahu. Andi Lumut. Tidak ada yang tahu. Ada tahu aku Bu, minum, Bu. Ya. Sama Bu Jimino. ada Yuyu. Oke. Yuyu Kangkang tahu? Ayat. Yuyu Kangkang, Andi Lumut, Kelinting. Yuyu kan. Iyo kalah. Oke, jadi kita Oh, di iya, sini Bu. akan mempraktekkan atau akan menceritakan sebuah cerita. Di sini ada cerita Ande Lumut. Ini ada teksnya. Bu Jimino. Sedikit loh ini. Satu sedikit enggak ditulis. Bu Kita akan Jimino, ada ya. yang ingin menceritakan ini. Saya. Yuk, nanti kita menggunakan karena kita akan menceritakan, kita menggunakan wayang yang kecil ini. Oke, siap. Siap ya. Ya, ada yang membaca, ada yang memerankan. Jadi nanti Jadi nanti ininya ada dialognya harus dibaca. Udah 3 orang aja. 3 orang. Pramu, oi. Pramu, oi. 3 orang aja, 3 orang. Pramu, oi, oi. Apa yang nyeritain? Apa yang nyeritain? Aku yang video kameramen di sini. Ada. Kok tidak? Ini dibaca semua. Apa? Kenapa ya manajer? Kenapa jadi kangkang? Oh iya. Kang ini. Kita perkenalkan tokohnya terlebih dahulu. Di sini, bentar. Ini Yuyi Kangkang. Diam. Oke. Bentar ya, sebentar. Pipo. Sebentar, sini. Pertama kita akan menunjukkan pemeran utama. Di sini ada dia. Jangan rame. Di sini ada Ande Lumut. Ya, namanya Ande Lumut. Jadi ini gak lumut tadi nih, gak lumut. Ini cerita rakyat. Jadi namanya Ande Lumut. Ini yang Ande Lumut ya. Megang. Aku mau megang Bu. Aku megang Bu. Ih, lumut. Bebek kangkang. Iya. Iya, bebek kangkang. Perkenalkan yang ini namanya Joris. kuning. Kelenting kuning. Kelenting kuning ya. Kelenting kuning. Oh, yang putih. Kelenting kuning. Oh, Iya. Bu, itu Iyo Kangkang Bu. saya Ande Lumut. Selanjutnya ini ada Ibu Ti. Aku tidak punya pacar, aku gendut. Bapakmu kan. Diam dulu. Oke. Ini ada ibu angkatnya kelenting kuning. Namanya enggak ada. Namanya Ibu Janda itu aja ya. Ibu Janda ya. Janda. Ibu Janda itu punya 3 anak kandung. Kan kalau kelenting kuning itu anak angkatnya, sedangkan Ibu Janda itu punya 3 anak kandung.
kelenting merah. Ini anaknya. Ini anak pertamanya kelenting merah. Terus yang kedua ada kelenting hijau. Anaknya yang bungsu ada kelenting biru. Nah, dan di sini ada Bok Rondo dadapan sebagai mau dada namanya Bok dadapan yang berperan sebagai ibu angkat dari ande-ande. Kawin gue Ini ibu iya, ibu angkat punya ibu angkat semua. Selanjutnya di sini ada Yuyun Kangkang. Ya, namanya diambil dari situ. Yuyun Kangkang. Ini kepiting namanya Yuyun. Nah, dan selanjutnya ada angsa putih. Nanti akan berperan sebagai penyelamat atau penyelamatnya si kelenting kuning. Oke. Suaminya mana? Kok yang punya enggak? Suaminya Rondo. Jangan Rondo. Sudah meninggal semua jadi anaknya broken home. Oke. Bisa diceritakan. Bisa. Di sini ya ada Nadif yang akan memandu jalannya cerita. Jadi kalau ada si tokoh ini harus si tokoh ini harus berdialog. Dikasih tahu harus berdialognya. Atau kalian mau improve? Terserah. Improve langsung. Langsung melakukan dialog. Dan ininya juga namanya ngewayang ya harus ada gerakannya ya. udah segalang ini. Ya, itu benar. Ayo